Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya, Randa Prakarsa, guru mata pelajaran PJOK SMA Negeri 6 Depok. Di video kali ini, saya akan memberikan materi tentang sepak bola. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube PJOK Hexa. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau rumput sintetis. Oke, pengertian sepak bola tidak usah panjang-panjang ya, karena pasti secara umum kalian sudah sangat paham dengan olahraga yang sangat populer ini. Sekarang kita masuk ke manfaat dari sepak bola. Manfaat sepak bola yang pertama adalah kebugaran kardiovaskular. Berlari dan mengejar bola selama 90 menit tidak hanya meningkatkan kebugaran kardiovaskular, tetapi juga meningkatkan karakteristik metabolisme otot dan kebugaran aerobik Anda. Bagi yang tidak tahu kebugaran kardiovaskular, yaitu adalah kebugaran jantung. Yang kedua, membangun otot tungkai atau kaki. Yang ketiga, melatih kekuatan. Yang keempat, lincah dan fleksibel. Dan yang terakhir adalah kontrol berat badan. Nah, berikut beberapa manfaat dari olahraga sepak bola. Sebenarnya, sepak bola bukan hanya sekedar olahraga semata, tapi jika dimainkan dengan penuh kegembiraan, itu juga bisa melepas stres yang kalian alami loh. Sekarang kita masuk ke sejarah sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola atau permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Sebenarnya, asal-usul pertama kali sepak bola dimainkan masih belum jelas kebenarannya. Namun, inilah yang tercatat di buku sejarah sepak bola hingga saat ini. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Nah, ternyata permainan sepak bola itu sudah menimbulkan kekerasan pada zaman pertama kali dimainkan. Walaupun sempat dihentikan oleh Raja Inggris pada saat itu, sepak bola kembali dipertandingkan dengan berbagai peraturan yang melarang adanya kekerasan dan keributan. Dan negara Inggrislah yang pertama kali memodernisasikan dan mengembangkan permainan ini. Sejarah sepak bola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Yogyakarta pada 19 April 1930 dengan pimpinan Suratin Sosro Sugondo. Dalam Kongres PSSI di Solo, organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI
dan makin banyak rakyat bermain di jalan atau alun-alun tempat kompetisi satu perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan atau sepak bola kebangsaan, Pakubuwono X mendirikan Stadion Sriwedari yang membuat persepak bolaan Indonesia semakin gencar. Jadi, poin penting dari sejarah sepak bola Indonesia adalah organisasi sepak bola Indonesia pertama kali berdiri pada 19 April tahun 1930 dan pendirinya adalah Suratin Sosro Sugondo. Berikut adalah organisasi internasional, yaitu FIFA, organisasi sepak bola di dunia. Selanjutnya ada UEFA, organisasi sepak bola di Eropa. Selanjutnya ada CONMEBOL, yaitu organisasi sepak bola Amerika Latin. Selanjutnya ada CONCACAF, organisasi sepak bola dari Amerika Utara. Selanjutnya ada AFC, yaitu organisasi sepak bola di Asia. Lalu ada CIF, yaitu organisasi sepak bola di Afrika. Yang terakhir ada OFC, yaitu organisasi sepak bola di Oseania. Berikut adalah beberapa organisasi sepak bola internasional antar benua. Semua organisasi tersebut berkiblat kepada FIFA, karena FIFA adalah organisasi sepak bola dunia, termasuk juga PSSI. Semua jadwal pertandingan persahabatan internasional Indonesia melawan negara lain sudah dijadwalkan oleh FIFA, di mana jika Indonesia bisa memenangkan pertandingan tersebut, akan berpengaruh terhadap ranking Indonesia di peringkat dunia. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi sepak bola. Peta konsepnya adalah ada 5. 1. Mengumpan, 2. Mengontrol, 3. Menggiring, 4. Menembak bola ke gawang, 5. Posisi. Jadi, di materi sepak bola kelas 10 ini, saya akan memberitahu kalian tentang 5 peta konsep tersebut. Dimulai dari mengumpan. Mengumpan ada 2 kategori, yaitu yang pertama adalah mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua adalah mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Seperti pada gambar berikut. Yang kedua adalah mengontrol. Sama halnya dengan mengumpan, mengontrol juga ada 2 kategori. Yang pertama adalah mengontrol menggunakan kaki bagian dalam, dan yang kedua adalah mengontrol menggunakan kaki bagian luar. Selanjutnya adalah menggiring. Nah, sama juga halnya dengan mengumpan dan mengontrol, menggiring pun mempunyai 2 kategori. Yang pertama, menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Nah, yang kedua, menggiring menggunakan kaki bagian luar. Selanjutnya ada menembak atau biasa disebut shooting. Menembak ada 3 kategori. Yang pertama adalah
menembak menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menembak menggunakan punggung kaki. Dan yang ketiga, menembak menggunakan kaki bagian luar. Seperti pada gambar berikut. Sekarang kita mulai masuk ke posisi pemain sepak bola. Tim ini menyerang ke sebelah kanan, seperti tanda panah yang tertera di gambar. Yang pertama, saya akan mulai dari posisi kiper atau penjaga gawang. Lalu pemain belakang ada 2 bek tengah dan ada bek kiri dan bek kanan. Sekarang kita masuk ke pemain tengah atau biasa disebut gelandang. Ada 3 gelandang yang saya buat di sana. Lalu kita ke pemain depan. Ada pemain sayap kiri dan sayap kanan. Dan yang di tengah adalah penyerang. Sebenarnya, formasi pemain sepak bola tidak selalu seperti ini. Jadi, tergantung bagaimana pelatih mengatur strategi timnya untuk bertanding. Dan ini hanyalah formasi umum yang saya berikan ke kalian agar mudah dipahami. Nah, berikut adalah posisi pemain sepak bola atau formasi yang sama persis seperti apa yang saya berikan sebelumnya. Namun, kali ini saya buat lebih sederhana agar kalian mudah memahaminya. Yang pertama, saya ambil posisi kiper atau penjaga gawang. Lalu ada 4 pemain belakang atau biasa disebut back. Lalu ada 3 pemain tengah atau biasa disebut gelandang. Dan yang terakhir ada 3 pemain depan atau penyerang. Nah, itu adalah salah satu formasi yang sederhana untuk kalian pahami. Dan sedikit informasi, panjang dari lapangan sepak bola adalah 90 sampai 100 meter. Dan lebarnya adalah 45 sampai 90 meter. Oke, berikut adalah penjelasan dari posisi pemain sepak bola. Semoga kalian bisa paham dengan baik ya, setelah apa yang saya berikan tadi. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran sepak bola dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya harap persepak bolaan Indonesia dapat kembali menjadi yang terbaik di Asia maupun dunia. Walaupun keadaannya sangat sulit seperti sekarang ini. Dan semoga kalian semua bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat lewat olahraga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.